Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Dimas Toro, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Bina Insan Mandiri Nganjuk. Pada pagi hari ini, hari Rabu 6 Maret 2024, kita akan berkolaborasi bersama melakukan observasi pembelajaran kepada salah satu pendidik yang ada di sekolah kami. Pada video kali ini kita akan mengobservasi dua hal. Yang pertama adalah pra-observasi melalui wawancara. Yang kedua nanti adalah observasi langsung di kelas pembelajaran yang diampu oleh pengajar kami, Ustadz Hendro Swito SPD. Dia adalah seorang pendidik untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Mari Bapak Ibu kita ikuti video ini dengan seksama, semoga menginspirasi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya, ini kita akan melakukan dengan kami ini ada di kami Ustaz Hendro Swito. Dia adalah pendidik untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi kita berlatih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Walaupun semalam kita hujan ya semalaman. Tapi untuk anak-anak kita tetap semangat ke sekolah untuk masa depan anak-anak. Isi sebagai anak di profil pelajar Pancasila. Hari ini kita akan melakukan observasi sebelum pemeriksaan nanti jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan terkait dengan rencana pembelajaran yang telah disediakan di kami untuk pembelajaran bersama putri kita. Yang pertama mungkin bisa menjelaskan apa tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh pada apa yang bisa kami kasih informasinya. Oke, terima kasih Dimas. Untuk hari ini kita akan ada listening class, bersama anak-anak. Pembelajarannya hari ini tentang song, yaitu lagu, mengenalkan lagu ke anak-anak, yang mana nanti tujuan pembelajarannya agar anak-anak ini dapat menjelaskan fungsi dan kebahasaan yang ada pada sebuah lirik lagu yang melalui penerapan metode ilmiah dan terampil. Kemudian juga selain daripada listening, nanti anak-anak akan ketika listening itu kita akan kasih paper yang nanti mereka akan mengisi paper itu, ya kita isi dengan fill the blank itu istilahnya. Nanti mereka akan menggunakan lagu, kemudian mereka akan mengisi kalimat-kalimat yang kosong yang ada di paper itu. Kemudian daripada itu setelahnya anak-anak kita suruh untuk memaknai tentang isi lagu tersebut. Ini tentang apa sih lagunya? Nah, tentu saja nanti kita akan bikin kelompok ya, agar pembelajaran semakin aktif itu kita bikin kelompok. Nanti mudah-mudahan anak-anak bisa fun dan dapat dengan pembelajaran kita kali ini. Setelah itu mereka memaknai, jadi kan memaknai ya. Kemudian mereka akan mempresentasikan, nanti salah satu saja mempresentasikan tentang apa sih makna daripada lagu ini gitu. Kemudian dari tentu saja tadi diambil dari hasil diskusi kelompok mereka. Mungkin itu tujuan pembelajaran hari ini. Insya Allah. Terus kira-kira aspek apa yang ingin ditingkatkan, yang ingin ada keinginan dengan untuk memberikan sentuhan yang berbeda dari pembelajaran yang ingin saya kembangkan yaitu jelas agar anak-anak ini bisa dengan listening mereka bisa menambah vocab mereka, menambah pengetahuan mereka tentunya ya. Terus kemudian secara berkelompok mereka bisa aktif dengan kelompoknya. Kemudian yang ingin saya bawakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya, tapi kita nanti lihat apakah bisa, karena saya juga belum begitu mengenal di pembelajaran diferensiasi. Ini kita coba. Kemudian
implementasinya tentu tentang pembelajaran sosial emosional di KSD. Diferensiasi ada pembelajaran sosial. Ya. Itu kira-kira sekarang yang kita sampaikan akan diterapkan oleh itu agar bisa tadi mewujudkan tujuan pembelajaran itu diraih dari pembelajaran ini. Kita pakai sistem diskusi kelompok ya nanti kan, ada diskusi kelompok bagaimana tadi yang seperti saya bilang, bagaimana mereka memahami tentang pembelajaran hari ini, apa sih yang dapat diambil dari pembelajaran ini. Tentu dengan diskusi mereka bisa saling tanya jawab dengan teman-temannya, mengenalkan lagu, kemudian tadi ada fill the blank, diskusikan, nanti di akhir pembelajaran mereka akan mempresentasikan. Itu nanti strategi yang akan kami siapkan di pembelajaran untuk hari ini. Jadi diskusi dan Discussion ada sertakan luar biasa dan saya lagi di pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh setelah tadi kita lihat bersama-sama belajar di sana. Terima kasih sudah meluangkan terima kasih sudah berbagi kolaborasi bersama sehingga nanti kita bisa ambil pelajaran dari apa yang kita lakukan bersama-sama. Amin. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah. Okay, before we start our lesson for today, I will call you one by one. Aisyah Khairun Nisa, Aisyah Rahma, Alfiani, Alfia, Andin, Ataya, Aulia, Aziza, Diva, Hafiza, Hanifa, Zauza, Naswa, Naswa Muad, Rosida, Sik, Safia, Silma, Syahidanada, Syakira, Sifa, Zahira. Okay, thank you. Okay, today we will have a listening test, yeah. Before we start to listen the music, I will share to you the paper, and then your duty is fill the blank, yeah. You can choose the best answer by this word, yeah. Okay, after finish hear the song, you fill the blank in your paper, and then after that discuss with your group, yeah, discuss with your group
what kind of song is this, and what kind of song that this paper told you. Ya, jadi tentang apa lagunya? Ya, about what? Ya, I will start the song, but don't worry, I will repeat in 3 times. Okay, can we start? Gather here with my family, neighbors and my friends, stand firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you come home, or land. Here's the same reason we want to take back our land. Oh God, thank you for giving us strength to move on. And now we're together. Freedom, freedom, no one can hear our call. Oh, calling for freedom, freedom, no one can stop. Oh, don't hear the tears in our homes. We pray stop. I need just to be free, just to be free. I'm taking my first step towards life, golden freedom. We can see every day closer and closer, we're almost there. Oh God, thank you for giving us strength to, oh God, now we're together. I can feel the quiet in the air, and it makes me strong to see everyone standing together, holding hands in unity, shouting out loudly, standing for freedom. This is it, and we are backing up. Oh God, we know here I come, and we gotta be for freedom, freedom. No one can hear our call. Oh, calling for freedom, freedom. No one can stop. Oh, calling for freedom. Calling for freedom, fight for freedom, no one can stop. Oh, don't give up. Okay, I give you time to fill the blank. After that, I will replay the song again. Silakan diisi, ya, fill the blank yang kosong. Setelah itu, I will repeat it again. Nanti saya akan mengulang lagi lagunya.
Do you ever hear about this song? Pernah dengar lagu ini? Pernah? Whose song is this? Lagunya siapa ini? Maher Zain. Bukan lagu saya ya, Maher Zain. Okay, I'll repeat again. Okay, pay attention with the song. Gotta heal my family, neighbors and my friends, standing firm together against depression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you come from another land. Here for the same reason we want to take back our land. Oh God, thank you for giving us strength to move. Oh God, now we're here together, freedom, freedom, no one can leave our hearts. Oh, calling for freedom, fight for freedom, no one ever stop. Oh no, don't keep the love, secrets in our hearts. We break stars, I need just to be free, just to be free. Now I'm taking my first step towards life, becoming freedom. We can see our dreams getting closer and closer. We're almost there. Oh God, thank you for giving us strength to, oh God. And now we're here together, coming for freedom. Freedom, no one can leave our hearts. Oh, calling for freedom, fight for freedom. No one will ever stop. Oh no, I can feel the pride in the air, and makes it strong to see everyone. Standing together, holding hands in unity, shouting out loudly, standing here for freedom. This is it, and we are backing up. Oh God, we know here I come, and we got you for freedom, freedom. No one can leave our hearts. Oh, calling for freedom, fight for freedom. No one will ever stop. Oh, calling for freedom. Freedom, no one can hear our hearts. Oh, calling for freedom, fight for freedom. No one will ever stop. Oh, won't give up. Okay, let me see before we play again. Okay.
Oke. Oke. Ya. Maulia, where is your paper? May I see? Okay. You may discuss with your group ya. You may discuss with your group. Boleh didiskusikan dengan kelompoknya apakah jawabannya sudah benar atau belum. Okay, once more. Okay, last time. Terakhir. Gather you, my family, neighbors and my friends, stand up firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young or old or man. Here's the same reason we want to take back our land. Oh God, thank you for giving us strength to move on. And now we get together. Freedom, freedom, no one can heal us. Oh, calling for freedom, freedom, don't let us fall. Oh no, don't keep the dirty prisoners in our homes. Don't be afraid to talk. I plead just to be free, just to be free. Now we've taken our first step towards a life of complete freedom. We can see our Creator closer and closer, we're almost there. Oh God, thank you for giving us strength to move. Oh God, and now we get together for freedom, freedom. No one can hear our call. Oh, calling for freedom, fight for freedom. Don't forget us all. Oh, I can feel the pride in the air, and it takes strong to see everyone ready to get holy and clean. Shouting loud, declaring your freedom. This is the era. Satu lagi ya. Oh God, we know you are calling for freedom, freedom. No one can hear our call. Oh, we're calling for freedom, freedom. Don't forget us all. Oh, we're calling for freedom. Freedom, no one can hear our call. Oh,
Okay. Are you finished? Okay. Now let's discuss about the song. Okay, from number one. Number one, Hafiza. Standing from together. Sorry. Bisa. Standing from together again. Operation. Huh? Operation. Operation. What the meaning of operation? Anyone knows what the meaning of operation? Anyone knows? Aulia maybe? Huh? Tekanan. Ya? Tekanan. Tekanan. Oke. Tekanan atau yang lebih benar penindasan. Ya. Oke. Number two. For giving us the answer number two. Number two. Number two, Nada, maybe? Number two? Strength. Strength. What the meaning of strength? Kekuatan. Good. Number three, we know you can. You can? Okay, good. Number four, no more being afraid. Okay. Number five, and now we are. What the meaning of here? Okay, good. Number six, we calling for freedom. Yeah. Number six, fighting. Yeah. Number seven, we. No. What the meaning of no? So, I can feel the pride. What the meaning of pride? Banggaan. And it makes me strong. Okay, the last. We know you won. Okay, let us fall. Okay. Give applause, please. Yay. Now, your next duty is in your group, try to find the meaning of the song. Maknanya apa? Ya, the meaning of the song. Ini lagunya tentang apa sih? Ya, silakan dibahas dengan temannya, nanti ada yang menjelaskan. Lagu ini tentang bla 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 bla. Oke? Oke, silakan. 5 minutes. In 5 minutes. Tentang apa sih? About what? You may use Indonesian language. You may use Indonesian language. Berkumpul bersama. Tidak harus diartikan one by one ya, dimaknai. Ya, lagu ini, keseluruhan lagu ini tentang apa? About what? Dijelaskan dulu, baru satu kata itu muncul di terakhir. Kayaknya bagus itu. Ya, dijelaskan dulu lagu ini tentang bla 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 bla. Satu kata tentang lagu ini yaitu tentang itu. Itu misalnya. Artinya apa itu? Intinya lagu ini tentang bla 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 bla. Ya, jangan diartikan satu-satu, lama nanti. Ya.
mereka untuk meminta kembali tanah mereka dari para penjajah. Palestina. Maybe bisa jadi contohnya itu ya. Bisa menjadi contoh. Can be an example. Your friend say that Palestina kah? Gitu ya. Dekatkan masuk ke suaranya. In Indonesian, it's okay. Jadi kalian maknai di sini di depan isi dari lagu ini tentang apa, kemudian ditutup dengan satu kata. Apa itu? Satu katanya ini kan ya. Yang artinya itu kan ya? Oke. Opposition, kamu dan dia opposition, berseberangan. Okay, time up. Who want to be explain? Who want to explain about Aulia? Okay, good. Aulia. Hey, Aulia. Gimana? Stand up. Gak usah perkenalan tuh. No. Langsung. Sudah hijau belum? Oke. Jadi arti dari lagu ini itu adalah tentang pengharapan sebuah kaum kepada Tuhan mereka untuk meminta kembali tanah mereka selagi berjuang melawan penjajah. Nah, pokoknya kenapa? Karena di sini tuh kan udah jelas dari judulnya aja freedom artinya kebebasan ya. Terus di sini tuh menjelaskan kalau diartiin per kalimat kalau misalnya ini tuh juga mereka tuh juga melibatkan Tuhan dengan kata
Oh God, thank you for giving us the strength to hold on and we are here together. Jadi ada pengharapan kepada Tuhan selagi mereka juga berjuang untuk melawan penjajah. Ya kayaknya sekian. Oke, yang intinya adalah mereka Ya, menginginkan. mereka menginginkan kebebasan atau freedom. Oke, good. Give applause please. Oke, thank you. Oke, benar ya. Inti dari lagu ini adalah menginginkan kebebasan. Kebebasan dari siapa? Menjajah atau Zionis. Ya kan? Kalau dikaitkan dengan Palestina, ya. Ini jelas dikaitkan dengan Palestina. Menginginkan kebebasan, ya. Seperti yang kita tahu di berita-beritakan di media sosial, ya. Banyak orang-orang terbunuh ya oleh serangan-serangan Zionis gitu ya. Maka dengan lagu ini ya diteriakkan kata-kata ingin kebebasan, ya, ingin kebebasan agar tidak bertambah lagi itu korban-korban yang berjatuhan, mulai dari anak balita, anak kecil sampai dengan orang dewasa, kemudian orang tua. Oke. Dari pembelajaran kali ini ya tentang song, tentang listening kita, apa yang kamu dapat? Nada. Apa coba? Vocabmu bertambah kah? Nah, apa dari pembelajaran kali ini? Yang saya dapatkan dari pembelajaran kali ini, alhamdulillah bertambah vocabnya. Oke. Kemudian? Fun nggak? Iya, lebih fun. Lebih daripada fun, ya kan? Pembahasan soal. Oke. Hafiza, sang wakil OSIS kita. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita kali ini? Kok kayak gugup gitu ya? Ya, nervous. Nervous. Gak perlu nervous. Apakah ada kamera jadi nervous? Oke. Apa yang kamu dapatkan? Vocabmu bertambah? Ya, bertambah. Vocab bertambah. Oke. Pelajarannya jadi menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Lebih seru dari yang Lebih- kemarin-kemarin. Lebih seru. Jadi Ya. disaran. Bisa berkelompok dengan temannya. Ini sahabat-sahabatmu bukan ini? Kamu tumben nggak tidur ya? Gak apa-apa ya? Oke. Dari pembelajaran kali ini diharapkan yang pertama menambah wawasan kalian. Yang kedua yaitu bisa menambah sedikit demi sedikit vocab kalian, ya. Dari memaknai. Dengan memaknai kalian pasti mengartikan lagu ini agar bisa dapat maknanya. Ya kan? Yang ketiga, percaya diri. Yang keempat, saya harapkan pelajaran kita menyenangkan. Ya, mungkin kali ini temanya freedom. Mungkin lain kali listeningnya tentang lagu-lagu di eranya kalian, bukan eranya saya. Eranya saya apa ya? Bon Jovi, tahu Bon Jovi enggak? Nggak tahu Bon Jovi ya. Scorpion, nggak tahu ya. Era saya itu kayak Justin Bieber, itu era saya, bukan ya? Justin Bieber, ya. Oke, I think that's all for today. Thank you for your attention. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratun. Subhanakallahumma wa bihamdika Thank you for your time. Have fun. You may leave the class. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kami berkesempatan untuk dikunjungi oleh pengajar praktek kami yang terhormat Bunda Iin Yuristin Nadino. Beliau adalah pengajar praktek dari SMA Patianowo
Dan hari ini insya Allah kami, nama saya Dodi Mastoro, calon guru angkatan 9 dari SMA Binaan Mandiri, akan melakukan praktek implementasi coaching pada supervisi akademik. Setelah kita lakukan pra observasi, kemudian observasi, dan hari ini kita akan lakukan pasca observasi. Setelah ada di samping kami, dia adalah Ustadz Hendro Suwito SPD. Dia adalah pengajar di SMA Binaan Mandiri. Dia kebetulan juga sama dengan kami, yaitu mengajar mata pelajaran tersebut. Marilah kita mulai agenda kita, yakni pasca observasi supervisi. Ustadz Hendro, bagaimana kabarnya Ustadz Hendro? Alhamdulillah sehat Ustaz. Kelihatan segar sekali hari ini ya. Iya, saya tahu ini. Bajunya juga sama dengan saya ini, baju koko ini. Hari ini kita punya agenda apa ya Ustadz Hendro? Nggak pakai seragam ini. Pawai menjelang 1 Ramadan. Oh gitu. Bulan Ramadan. Ini berarti sudah jalan kaki jauh sekali kita hari ini ya. Iya. Alhamdulillah baik, pada hari Kamis yang lalu kita telah melakukan pra dan observasi. Insyaallah Ustadz Hendro, hari ini saya mohon waktunya, mohon maaf apabila saya mengganggu waktunya jenengan di sela kesibukan jenengan. Kita bermaksud untuk bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Saya juga sebagai seorang pembelajar juga punya kewajiban yang sama, yaitu senantiasa meningkatkan kapasitas kita. Hari ini insya Allah kita lakukan pasca observasi dengan tujuan yakni kita bisa mengevaluasi pembelajaran kita sehingga ke depan bisa meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan atau pembelajaran di kelas yang kita lakukan. Baik Ustadz Hendro, kemarin kan materinya menarik sekali, yaitu song ya, meaningful song. Jadi salah satu materi yang mungkin dari semua materi bahasa Inggris itu materi yang paling disukai oleh anak-anak. Dari dari pemaparannya panjenengan, dari praktek pembelajaran yang jenengan lakukan, apakah ada hal-hal yang sudah baik yang sudah dilakukan atau ada hal yang mungkin kedepannya menurut Ustadz Hendro perlu ditingkatkan? Terima kasih Ustaz Denis dan saya menjadi izin menjawab. Di pembelajaran kami hari Kamis kemarin kami melaksanakan listening di salah satu ruangan kami, dan waktu itu pembelajaran kami tentang song atau tentang lagu. Jadi anak-anak ini mendengarkan lagu dari saya yang saya pilihkan, judulnya Freedom dari Maher Zain. Kemudian anak-anak ini kami suruh untuk mendengarkan, kemudian mereka mengisi kertas atau paper yang sudah saya bagikan ya, secara berkelompok. Kemudian mereka mengisi kata-kata yang kosong yang ada dalam paper itu atau dalam kertas itu. Kemudian setelah itu setelah mereka mengisi, kemudian sempat lagu kita ulangi sampai 3 kali karena ini untuk melatih pertama tentang listening mereka, mendengar mereka, kemudian bagaimana sejauh mana vocabulary mereka, kosakata yang mereka kuasai. Kita sempat ulangi sampai 3 kali. Setelah itu dilakukan diskusi di antara mereka tentang pemaknaan sebuah lagu yang tadi diputar itu sebenarnya tentang apa gitu. Jadi mereka berdiskusi. Mungkin ada videonya dari Ustaz Dimas yang kemarin sempat merekod gitu ya. Mereka berdiskusi, kemudian di akhir pembelajaran kita tanyakan tentang apa lagu itu. Sebelumnya kita ulangi lagunya, apakah jawaban mereka itu sudah benar atau belum sesuai dengan lagu. Kemudian hasil dari diskusi itu bagaimana kami tanyakan. Nah ternyata tidak semua anak itu memiliki kosakata yang hanya gitu. Ada yang mereka apa yang didengar dengan apa yang dituliskan itu sudah berbeda. Untuk itu sangat berpengaruh. Jadi kekurangannya adalah lack on vocabulary. Jadi kurangnya penguasaan kosakata. Jadi banyak kekurangan di kosakata. Kemudian kalau dari hasil diskusi, karena mereka juga sudah familiar dengan lagu itu, mereka bisa menjawab, oh ini lagunya tentang kebebasan dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin ya kelemahan dari segi anak-anak gitu ya. Kalau dari segi kami memang
listening class itu seharusnya memakai set per anak gitu. Nah di sini kami mungkin terkendala akan itu, gitu. Kendala akan perlengkapannya. Jadi kami menggunakan sound kecil gitu, sound kecil. Jadi mungkin itu yang juga menjadi hambatan. Itu saja. Jadi equipment ya, Peralatannya peralatannya ya. belum bisa memadai. Iya. Selain dari kosakata yang kurang, terus kami juga equipmentnya dari peralatannya juga belum memadai. Seharusnya sudah ada yang dasar, biasanya ada headset, terus ada pemutarnya dan sebagainya. Itu mungkin yang menjadi kekurangan dalam pembelajaran kami di program listening kebahasaan. Jadi equipment ini yang signifikan. Dari proses pembelajarannya kira-kira atau hal yang sudah dilakukan kemarin, apakah sudah muncul atau sudah tercapai tujuan pembelajaran dari yang diinginkan oleh Satendra selama pengambil mata pelajaran? Kalau secara keseluruhan sudah, cuma mungkin tadi ada sedikit kekurangan dalam pembelajaran. Nah, melihat kendala yang dihadapi Satendra tadi, yaitu lack of vocab, kemudian equipmentnya yang terbatas gitu. Ya, kalau menurut pandangan Satendra, bagaimana kita bisa menyikapi kendala ini sehingga kemudian ke depannya tujuan pembelajaran bisa diraih secara optimal. Kalau dalam bahasa Inggris, penguasaan vocabulary itu jelas dibutuhkan. Jadi apa yang saya lakukan itu salah satunya ya tetap ya ada metode hafalan, kosakata, dan juga bukan hanya dihafalkan, kalau bisa di dalam kesehariannya mereka juga mempraktekkan juga. Jadi saya pernah cerita ke Ustaz Mas, kalau anak itu kalau mau masuk ke kelas itu mereka izin, kalau mau keluar kelas juga mereka izin. Misalnya contoh, Ustaz, may I go to dormitory, mereka saya pergi ke dormitory atau ke asrama, mereka pasti izin. Bahkan ketika di dalam kelas itu anak-anak ada yang membawa minum. Nah, ketika mau minum mereka pasti izin dulu. Tidak ketika gurunya menerangkan terus asik minum gitu. Ya itu tidak, tapi tentunya mereka izin dulu. Ustaz, may I drink my water, kayak gitu. Itu kebiasaan yang dilakukan di sini selama ini. Walaupun tidak semua anak hafal dengan kosakata yang seperti itu. Ada yang catatan dulu, nulis dulu bahasa Inggrisnya apa. Nah, itu lemahnya di situ. Kemudian secara equipment ya insya Allah kami terus berbenah nantinya untuk dapat agar bagaimana pembelajaran bahasa Inggris terutama listening bisa berjalan dengan dari yang disampaikan Satendra tadi berarti penting sekali untuk menjadikan pembiasaan ya di dalam bahasa Inggris seperti itu, baik itu di pembelajaran maupun di keseharian ketika mereka berada di asrama maupun berada di kelas. Equipment berarti nanti secara gradual ya, secara bertahap mungkin bisa ditingkatkan. Berikutnya terkait dengan rencananya Ustaz Hendro. Jadi tadi sudah kelihatan begitu kan pembelajarannya, tujuannya, kendalanya juga sudah ditemui, solusinya juga sudah sebenarnya juga diraih atau ditemukan. Nah berikutnya kira-kira tindak lanjutnya Ustaz Hendro ke depannya dengan pembelajaran seperti ini, apa kemudian keinginan Ustaz Hendro terkait dengan optimalisasi pembelajaran ini? Apakah kemudian cukup pada dua hal tadi menjadi kendala, apakah sebenarnya bisa dikembangkan dengan pembelajaran misalnya berdiferensiasi atau kompetensi sosial emosional atau pengembangan model pembelajaran lainnya sehingga lebih menarik mungkin bagi anak. Tentunya nanti ke depannya mungkin ya seperti diferensiasi itu juga akan kita pakai di kelas gitu ya, sambil kita pelajari apa sih pembelajaran diferensiasi itu. Kemudian rencana tindak lanjut saya adalah karena kita
ada kekurangan dari segi equipment, mungkin bisa dengan menghafal kosakata, beberapa kosakata kemudian dipraktekkan, siswa praktek di depan kelas, jadi tidak harus selalu melulu memakai yang namanya headset dan lain sebagainya. Bisa dengan ada metode dulu itu metode SD ya, itu ada ketika misal saya ngomong apa mereka menulis gitu. I want to go to bedroom, ayo ditulis bagaimana tulisannya. Ada metode-metode lama seperti itu dulu itu. Contoh kalau anak SD kan ada pensil, bagaimana nulis pensil, blackboard, bagaimana nulis blackboard. Jadi mungkin tidak melulu ya karena ada kekurangan di segi sekolah. Mungkin listening itu bisa didapatkan dari guru, ya dari guru sendiri itu bisa. Nah, itu rencananya seperti itu. Setelah didapat seperti itu, kemudian mereka mau berpraktek dalam kesehariannya karena sekarang itu kan apa yang didapatkan siswa itu harus sinkron dengan apa yang ada dalam sekelilingnya. Jadi apabila didapat terus di lingkungannya tidak pernah dipraktekkan itu kayaknya akan agak susah untuk anak-anak meningkatkan kosakatanya. Seperti itu. Kalau dari segi equipment ya rencana tadi saya seperti itu. Saya mengucapkan mereka menulis begitu. Apabila misal harus hari ini sekarang ujian soalnya 5 IC, maaf tidak saya tulis di papan tulis, soalnya langsung saya bacakan. Nanti silakan dijawab. Mungkin itu salah satu untuk mengurangi kekurangan di lembaga kita seperti itu. Ini menarik sekali ke depan ini. Saya ini juga bisa melihat bagaimana begitu menariknya pembelajaran ini kan ke depan dilakukan dari hasil coaching dan dari hasil observasi yang kemarin kita lakukan. Insya Allah ke depan akan lebih baik pembelajaran ini. Kita juga masih yang sama, jadi tentu harus saling berkolaborasi, satu sama lain saling mengerti. Itu insya Allah saat itu mungkin ada hal yang mau disampaikan lagi terkait dengan kolaborasi di antara guru mata pelajaran bahasa Inggris. Saya bisa meningkatkan. Terima kasih ya kepada Ustaz Dimas karena selama ini Ustaz Dimas yang membantu saya gitu ketika kita kan buat kecil ya, kalau hanya berdua kita sering-sering sharing. Kalau gitu beliau nambah S2 gitu kan, banyak ilmunya gitu, saya sering-sering tanya, beliau punya banyak bank soal, kemudian ada materi-materi yang terbaru, saya sering bilang sama Ustaz Dimas. Ya mungkin ya saya terima kasih ya. Terus kemudian nanti apabila di video kurang berkenan dan saya tidak terbiasa depan kamera itu, jadi ada grogi-groginya di video saya. Kemarin saya sampaikan ke Ustaz Dimas juga, kemarin juga saya sampaikan ke anak-anak saya kayaknya grogi ya tadi ngajarnya itu, karena tidak terbiasa ada kamera di sebelah saya gitu, ada kamera besar itu pakai kameranya broadcast gitu, tidak biasa, jadi agak-agak gimana gitu grogi di kantor saja. Alhamdulillah kita kolaborasi luar biasa ya, jadi juga saling menguatkan satu sama lain. Insya Allah demikian mungkin Ustaz Hendro diskusi kita hari ini, mungkin akan kita lanjutkan pada diskusi-diskusi kita yang lain di komunitas belajar di MGM kecil kita. Semoga dari pertemuan ini bisa menjadi inspirasi bersama untuk perbaikan lembaga kita ke depan. Saya pribadi menyampaikan permohonan maaf apabila ada yang kurang berkenan dari proses yang sudah kita lakukan sejak kemarin persiapan sampai hari ini, mengganggu waktunya dengan, nah kemudian juga harus luang waktu untuk bisa bertemu dengan kalian. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala khilaf, semoga pertemuan ini diminta Allah sebagai bagian dari ibadah kepada kita akhiri. Bila itu tipe hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prosesnya kita lanjut ke saya dengan Pak Dimas, Pak Hendro di sini sambil kita sharing aja mengenai apa yang dilalui Pak Dimas selama ini. Terima kasih Anda berdua sudah luar biasa dari proses tadi saya mengamati video pandangan dari pasca sampai observasinya sudah luar biasa. Untuk hal-hal yang tadi itu wajar pada kamera. Ini juga grogi. Apalagi kalau yang menulis penghasut orang. Tapi semangat Bapak dengan maksud untuk saling merefleksi diri agar kita tahu kelebihan kita apa, kita belum masuk
evaluasi diri. Pak Dimas juga akan memberikan masukan kekurangan kelebihannya di Indra apa dengan cara nanti saling berkolaborasi. Baik, untuk kegiatan hari ini tadi kalian berdua sudah melaksanakan kegiatan coaching dari supervisi akademik setelah melakukan proses observasi. Kalau saya mengamati dari proses panjenengan berdua dengan alur delta kayak air, delta itu kan air, berarti mengalir. Tadi panjenengan dari Pak Indra menjawab apa yang panjenengan dari itu macam tanpa beban, jadi tidak ada kekhawatiran apapun, menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan masalah yang sedikit dalam panjenengan di dalam kelas. Kemudian nanti dengan adanya coaching ini diharapkan panjenengan menemukan potensi yang ada dalam diri panjenengan. Itu ternyata berhasil. Dari jalan menyampaikan perjuangan, identifikasi masalah, beliau menyampaikan salah satunya adalah keterbatasan siswa dalam paketnya. Kemudian yang kedua, proses baik panjenengan itu adalah anak meninggalkan anak siswi, kemudian melakukan jalan mereka dalam paketnya itu hal positifnya panjenengan. Kemudian juga melakukan diskusi dalam proses pembelajaran, ada diskusi gitu. Nah itu positifnya dari panjenengan sudah dengan sampaikan. Kemudian di sisi yang belum baik, belum maksimal dalam hal ini adalah penggunaan dari kesempatan dan sebagainya. Nah dari identifikasi panjenengan ternyata kemudian digali lagi oleh Pak Dimas dengan menanggapi bagaimana rencana panjenengan untuk menghadapi atau mengatasi kendala tersebut. Dengan mengungkapkan sendiri, menggali potensi yang ada di dalam diri sendiri, yaitu dengan cara mengembangkan atau mempelajari mengenai metode pembelajaran lain yang kebetulan tadi jangan meninggalkan metode asalnya dengan cara sering anak biasa untuk berbicara bahasa Inggris dalam hal-hal kecil, misalkan izin untuk minum dan sebagainya, izin keluar kelas dengan menggunakan program bahasa Inggris. Nah itu salah satu potensi yang bisa dengan kembangkan dalam kehidupan sendiri. Kemudian yang kedua adalah melalui sarana. Nah Pak Dimas, ini kalau saya menggali dari yang disampaikan beliaunya itu adalah aset yang kemudian dengan apa ya bisa manfaatkan yang ada di sekolah. Aset yang belum ada tapi ditutup dengan kekurangan itu dengan menggunakan fasilitas lain. Jadi panjenengan menyampaikan sendiri bahwa saya menggunakan vocab saya sendiri dengan bahasa yang ada di dalam kondisi lingkungan sekolah panjenengan. Jadi dengan kekurangan yang ada ditutupi oleh potensi yang dengan miliki secara individu dari sumber daya panjenengan sendiri. Nah itu luar biasa. Ini yang dimasukkan ke kita bersama bahwa aset itu tidak harus dibuat dari sarana harus disediakan oleh sekolah, tapi bagaimana kita bisa mampu menciptakan sesuatu yang baru yang bisa kita manfaatkan dalam diri kita sendiri. Itu luar biasanya Pak Hendra Mas Nah kemudian dilanjutkan oleh rencana tindak lanjut. Setelah jangan menyampaikan identifikasi masalahnya kemudian dengan mengembangkan ke tindak lanjut panjenengan, yaitu salah satunya adalah mencoba untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan berKSP teknik. Nah, panjenengan punya role model, panjenengan punya CGP di sekolah untuk saling berkolaborasi, melengkapi sehingga kita tidak harus belajar dari luar, tapi dari aset yang ada di dalam sendiri. Monggo itu bisa kita manfaatkan. Kemudian ke depan nanti Pak Dimas tinggal evaluasi dari tindak lanjut yang sudah direncanakan oleh Pak Indra. Baik itu nanti di dalam motif pembelajarannya juga disisipkan proses pembelajaran yang
Tapi kalau tadi saya mengamati video panjenengan, panjenengan menyiapkan LKPD. Nah, LKPD-nya itu nanti kata akan bervariasi. Ada konten yang bervariasi. Misalkan lagunya bukan hanya satu. Yang sesuai dengan basicnya anak. Anak itu adalah anak punya potensi yang bisa kita kembangkan. Salah satunya tadi dengan mengatakan dengan pembelajaran yang diiringi lagu tadi, anak sudah menjawab konsep bahwa belajar dengan cara seperti ini lebih bagus, sehingga akhirnya tujuan menjadikan masyarakat sukses berpanjangan berindah hanya saling kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah pelaksanaan pasca observasi yang didampingi oleh penasihat praktek kami Ibu Kiki Yunistin. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau karena sudah berkenan berada di sekolah kami.